Pemirsa, di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata di jalur Gaza akan tercapai, justru kebrutalan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina masih belum berhenti hingga kini. Lalu mungkinkah gencatan senjata di jalur Gaza ini terwujud untuk mengakhiri nestapa? Berikut ulasannya untuk Anda dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Langit Gaza Palestina terang benderang akibat ledakan besar. Ketika Zionis Israel terus melanjutkan serangan ke seluruh penjuru Gaza pada Selasa dini hari waktu setempat. Sedikitnya 109 orang dalam satu hari terbunuh. Jumlah itu termasuk 28 orang yang ditembaki oleh pasukan Zionis Israel ketika mengantri bantuan yang diatur oleh organisasi Zionis, yakni Gaza Humanitarian Foundation. Bahkan, satu hari sebelumnya, Zionis Israel melakukan pembantaian di tepi pantai Gaza yang membunuh puluhan orang, termasuk anak-anak. Serangan Zionis Israel ini kebanyakan dilakukan dari udara, karena Zionis Israel selalu mengalami kekalahan dalam menghadapi perlawanan darat kelompok pejuang kemerdekaan Palestina. Ironisnya, serangan Zionis Israel ini terjadi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Israel telah setuju dengan persyaratan untuk gencatan senjata di jalur Gaza selama 60 hari ke depan. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam akun Truth sosialnya. Trump menyatakan Amerika Serikat berupaya untuk mewujudkan gencatan senjata di jalur Gaza. Namun di sisi lain, Trump masih kembali menegaskan dukungannya untuk rezim Zionis Israel dengan menyebut rencana kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington sebagai perayaan pada 7 Juli 2025 mendatang. Get out of that. Do you think there'll be any progress? It's going to be a very quick celebration. We had a great hit. There was a obliteration. Okay, now it turns out it was an obliteration. Sebelumnya, pemimpin kelompok kemerdekaan Palestina Hamas, Mahmoud Mardawi, menyatakan tidak ada perkembangan berarti dalam negosiasi gencatan senjata di Gaza karena rezim Zionis Israel yang keras kepala bersikukuh untuk terus melanjutkan agresinya di Gaza. Netanyahu terus menolak gencatan senjata dan menolak untuk menghentikan langkah kriminalnya. Padahal Hamas hanya menawarkan dua hal untuk disepakati, yakni penghentian agresi dan dibukanya blokade Zionis Israel di Gaza. Lalu, apakah gencatan senjata di jalur Gaza mungkin terjadi? Pengamat hubungan internasional Tengku Rejasah menilai gencatan senjata di jalur Gaza sangat kecil kemungkinannya. Optimisme itu ada ya, tapi pada tataran praktek itu sangat sulit dilaksanakan ya. Misalnya pada tataran optimisme itu ada keprihatinan bersama di Israel dan Palestina bahwa sejak pertempuran 7 Oktober 2023 silam itu seperti dinyatakan oleh Metro bahwa sudah ada 56.640 jiwa yang wafat dan hampir setengah juta itu luka-luka. Kemudian saat ini sedang ada di Kairo, delegasi Hamas sedang bertemu dengan delegasi dari kalangan Mesir dan Qatar. Jadi ada sedikit optimisme. Tapi sampai 3 jam terakhir itu kalangan Hamas menyatakan dia siap berunding guna mengakhirinya peperangan ini, tapi menolak proposal Amerika Serikat yang membingungkan. Di mana membingungkannya? Pertama, belum apa-apa Donald Trump sudah mengatakan perdamaian akan terwujud minggu depan. Kedua, belum apa-apa Donald Trump juga sudah mengatakan Israel telah menyetujui berbagai kondisi penting menuju 60 hari gencatan senjata di Gaza. Jadi kalangan Hamas masih bingung. Kemudian kalangan Amerika Serikat juga mengatakan sebelum gencatan senjata berjalan, Amerika Serikat akan bekerja sama dengan semua pihak guna mengakhiri perang ini. Jadi optimisme ada tapi kecil. Mengapa gencatan senjata di jalur Gaza sulit terwujud? Pengamat hubungan internasional Tengku Rejasa memiliki sejumlah alasan. Salah satunya terkait kebiasaan Zionis Israel melanggar kesepakatan hingga belum terbukanya dokumen draft kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza di muka publik. Bagaimanapun juga ini harus dihargai.
Tapi di masa lalu, walaupun wahana itu dibuat dan dibuat juga tahapan-tahapan pelaksanaannya, biasanya akan terjadi pelanggaran di pihak Israel. Ini kalau saya mencoba berpikir dari perspektif Hamas ya. Kemudian saat yang sama juga saya melihat bahwa ada dokumen-dokumen yang belum dibuka. Misalnya pengertian 60 hari ceasefire tersebut itu tidak akan terjadi begitu saja. Tentunya ada tahapan-tahapan. Misalnya tahapan satu, misalnya kesediaan untuk saling membuka diri, kesediaan untuk mengembalikan tawanan misalnya 1/4, kemudian pada saat yang sama barangkali ada sekian ratus tawanan Palestina di Israel yang dibukakan kan. Tapi pada saat yang sama rancangan dari Mesir dan Qatar itu membingungkan, di mana mereka mengatakan ke depannya pimpinan Hamas itu harus, istilah yang digunakan adalah exile. Jadi harus dibuang ke 4 negara-negara Arab, antara lain adalah Uni Arab Emirat dan Mesir. Kemudian pada saat yang sama Mesir dan Uni Emirat Arab akan bersama-sama mengelola kawasan Gaza tersebut. Jadi ini adalah hal-hal yang belum dibukakan kepada publik. Kemudian juga dikatakan Amerika Serikat akan menggunakan kawasan Gaza itu untuk kawasan bisnis, dan juga Israel dan Amerika Serikat akan menyetujui beradanya Gaza Humanitarian Foundation. Jadi masih banyak hal-hal yang belum dibukakan. Dan untuk itu, walaupun pihak Amerika Serikat dan Israel sudah membuka suatu ruang dialog, tapi hendaknya kita sebagai masyarakat di luar kawasan konflik ini berpikir hati-hati. Keraguan atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan Zionis Israel sepakat melakukan gencatan senjata di jalur Gaza memang bukan tanpa sebab. Pasalnya, Zionis Israel pernah melakukan pelanggaran atas kesepakatan gencatan senjata 3 tahap di jalur Gaza yang sebelumnya diumumkan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassin Al Thani pada 15 Januari lalu. Belum lagi baru-baru ini Zionis Israel meminta jaminan Trump untuk dapat kembali menyerang Iran. Padahal masih lekat dalam ingatan, gencatan senjata Zionis Israel dengan Iran belum lama terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.